Mas, yuk ini saya trial ya. Ini kabel power saya colok. Oke, ini speed controller belum hidup dan lampu indikator ini lampu power belum hidup. Jadi di sini ada selector switch. Kalau selector switch di on kan, lampu indikator ini hidup dan ini juga hidup ya speed controller. Ini saya tes ya. Oke, ini lampu power hidup, speed controller hidup. Ini speed controller saya taruh di maksimal. Oke. Di sini ada selector switch ya. Nanti saya limit switch ya, nanti saya jelasin. Ini limit switch ini fungsional untuk mematikan motornya ya, ke motor. Nah, tapi nggak ngaruh sama power dari ini. Jadi kalau matiin ini harus matiin selector switch baru display ini mati. Tapi kalau misalkan mau ini hanya fungsi untuk motor aja. Jadi kalau keadaan motor hidup nih, kan misalkan keadaan running, tapi kalau misalkan ini di off kan motor mati, kalau di on kan motor hidup. Itu ya. Oke. Sekarang di sini ada koneksinya. Di sini saya pisahin, ini ada 2 kabel ya. Ini ada 4 kabel. Sekarang ini kita ke motor dulu. Oke. Ini ada kabel koneksi motor, ini motornya terpisah. Kita beli pisah. Ini ada konektor ke motor ya. Nah, jadi konektor ke motor nih. Oke. Jadi tinggal kita koneksikan ke motornya. Contoh gini ya. Ini saya koneksikan. Ini yang jangan sampai kebalik sih, tapi di sini ada penguncinya, pengailnya. Ini ya, di sini ada pengailnya. Sejenis kayak ada renggang, sini ada renggang. Oke, tinggal saya colok. Nih. Nah, itu kan ada sela kan. Nah, di sini kelihatan nih. Ini jadi masuknya gini. Ya. Saya dekatin lagi. Sorry, karena saya nggak pakai itu, namanya nggak pakai tripod ya. Ini saya tes nih, cara koneksinya gini. Ini ujung ini yang ada bacaan nih, ya kan nih. Ini kan ada renggang nih, ya kan. Nah, ini juga ada renggang nih. Nah, jadi tinggal konek gini, masukin. Oke, masukin, udah oke. Taruh sana. Sekarang di sini ada limit switch nih. Limit switch apa namanya? Konektor lagi, 2 lagi. Ini pertama kita anuin untuk itu dulu ya, untuk solenoid nih. Di sini ada 2 kabel, udah saya sediain, udah saya press, udah saya kasih konektor ya. Satu kabel itu untuk satu solenoid. Satu kabel udah ada konektornya untuk solenoid, tinggal konektor aja masnya, tinggal koneksi bebas. Ini bisa bolak-balik ya. Nah, yang ini satu solenoid lagi untuk yang sini. Jadi kan dua solenoidnya itu, cuma kan untuk kanan kiri posisinya, jadi saya pisahin kabelnya. Ini contoh saya koneksi solenoidnya gini. Ini nggak apa-apa terbalik, maksudnya bolak-balik kabelnya ini. Ini kan ada dua warna nih kabel dari powernya. Ada hitam sama putih untuk solenoid ya. Jadi ini tinggal saya koneksi aja, bebas. Ini motor sini, ini colok sini ya. Ini pun bisa dibalikin lagi. Ini cabut. Ini saya taruh sini, ini saya taruh sini, bebas. Nah, begitu pula dengan yang satu lagi ini juga bebas. Yang penting dia sepasang satu kabel, ini satu solenoid. Oke, ini satu, udah. Oke, jika oke, sekarang saya masuk ke limit switch lagi. Tinggal limit switch, ini limit switchnya. Ini ada kabel limit switch. Nih, sudah saya kasih press ini, press untuk limit switch ya. Oke. Nah, untuk koneksinya seperti ini limit switch. Kebetulan saya ada ini. Nanti kita kalau misalkan limit switchnya kurang itu, nanti tinggal mas chat. Saya ada bentuk seperti ini stok ya. Nah, seperti ini limit switch. Kalau misalkan itu nanti tinggal saya apply. Oke. Nah, di sini ada limit switch ini ada sebentar. Nah, di sini ada bacaan COM NC/NO. Nanti saya bisa nengok di sini ada bacaan COM NC/NO ya, di dekat limit switchnya. Jadi tinggal cara koneksinya seperti ini.
Kalau masih bisa baca wiring, nanti kan saya kasih wiring, nanti tinggal baca gitu. Jadi segini. Ini yang hitam ya. Yang screen hitam yang ada bacaan TS2. Yang ada bacaan TS2 itu dikoneksikan ke limit switch yang COM ya. Bacaannya di sini COM. Aslinya di sini ada COM NONC. Jadi yang kita koneksikan itu ke COM yang screen warna hitam dan bacaan ininya TS2 ya. Oke, nah. Untuk di A2 ya. Di A2 itu kita kasih ke NC sini bacaannya. Ini ada bacaan A2, kabel screennya warna merah. Itu kita cari di sini di limit switchnya bacaannya NC. Oke, masukin. Nah, untuk yang di sini ada bacaannya juga satu lagi kabel warna putih itu T. Itu masukin ke NO. Bacaannya NO dari sini. Pin kan ada 3 pin. Oke, kita koneksikan. Dah, jika udah saya tes, saya trial. Ini power sudah saya on. Oke, ini motornya ya. Ini limit switchnya saya taruh di atas biar kelihatan statusnya hidup atau enggak limit switchnya. Ya. Maksudnya itu solenoidnya, ini limit switchnya. Oke. Nah, jadi ketika saya on kan, nih tank motor hidup ya. Speed controller ini dia hidup, ini udah saya maksimalkan. Oke, ini bisa ya berfungsi ya speed controller ini. Saya pelanin, saya cepatin lagi. Tuh, saya cepatin 243 berubah tuh nilai angkanya nggak di speednya. Cepatin makin berubah cepatnya. Oke ya. Nah, lalu untuk ke sistem kerja solenoid kan. Jadi seperti yang Mas bilang, jadi kalau misalkan ketika konveyornya hidup, di situ ada semacam as yang untuk menyangkutin ke selector switch ya, ke limit switch. Nah, jadi begitu limit switchnya hidup, ya kan, motor bakalan mati, ya kan, solenoid hidup, delay beberapa detik, ya kan, solenoid mati, motor hidup kembali, gitu ya. Oke, ini saya tes, ini saya pencet, motor mati ya. Delay beberapa detik, motor hidup, solenoid mati lagi. Saya ulangin sekali lagi. Begitu solenoid saya tekan, motor mati, solenoid hidup ya. Sekarang ini saya lepas lagi, saya ulangin lagi. Nah, langsung jalan, lepaskan dari asnya, baru ketekan lagi kena as, jalan motornya, lepaskan, baru ketekan lagi, jalan lagi motornya. Lepaskan dari asnya, baru dipencet lagi. Nah, oke, sekian dari video ini. Terima kasih.